angkatan saya tuh yang melanjutkan pendidikan itu kalau tidak keluarga pesantren, ya cewek. Cowok tuh karena memang ini generasi saya tuh generasi yang pada saat itu booming SMK. Oh iya. Saya salah satu orang yang memang lulusan SMK. Selamat datang di podcast perbincangan orang-orang di seputar kaos. Yo 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 yo, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat datang di program terbaru Koslow TV, yaitu podcast pembicaraan orang-orang di seputar kosan. Luar biasa. Ya, alhamdulillah malam ini telah hadir bintang tamu pertama, narasumber pertama yang akan berbagi sharing pengalaman hidup, perjalanan hidup, kemudian perjuangan lah, lebih pada perjuangan. Bagaimana beliau dari mulai pendidikan, kemudian pasca selesai pendidikan sampai merantau ke pusat ibu kota, ke Jakarta. Mari saya perkenalkan, beliau ini sahabat Fatur Rahman ya. Wendy. Fatur Rahman, panggilannya Wendy, atau orang itu lebih dikenal Iweng, gitu kan. Sekilas saya sebutkan profil beliau, namanya Fatur Rahman alias Fatur Iweng, aslinya dari Tasikmalaya, tepatnya di Raja Polah ya, Raja Polah. Kebetulan beliau ini salah satu sahabat perjuangan saya waktu di Tasikmalaya. Beliau pendidikan, saya kalau SD, SMP, SMA-nya belum tahu ya, nanti bisa diperjelas oleh Mang Iweng. Kemudian kalau pendidikan kuliahnya itu S1 di STAI Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai organisatoris, aktivis pergerakan dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau sebagai pengurus komisariat juga, kemudian pengurus cabang juga di Kota Tasik, kemudian masuk di TKC. Enggak. Oh, berarti sampai di pimpinan cabang ya. Oh. Nah, itu sekilas profil beliau ya, pendidikan, kemudian pengalaman organisasi, kemudian pengalaman pekerjaan mungkin nanti bisa disampaikan oleh rekan Bang Iweng. Lanjut. Jadi podcast kita di program ini sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang di seputar kosan gitu kan, atau lebih tepatnya mahasiswa, kemudian pemuda gitu kan, bagaimana mereka berproses kemudian berjuang dalam memperjuangkan kehidupannya, bagaimana bisa disebutnya itu ya, survive kali ya, survive di keahlian ataupun di bidangnya masing-masing gitu kan. Karena saya lihat hari ini kan bicara mahasiswa, kemudian bicara pemuda, apalagi ditunjang dengan perkembangan, saya kira mudah gitu kan bicara perkembangan seseorang gitu kan, ditunjang dengan keahlian dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan hadirnya Mang Iweng di sini, saya coba berbagi pengalaman, sharing gitu kan, bagaimana pengalaman proses berpendidikan, kemudian organisasi, bahkan sampai di Jakarta saya belum tahu gitu kan, seperti apa gitu kan. Mungkin coba dimulai dari mana dulu coba, lalu kita mengalir gitu. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya sebenarnya sih nama Iweng itu lebih populer di kalangan aktivis saya, di kalangan aktivis, teman-teman gerakan dan di kampus. Sebelum itu nama saya tuh panggilannya Wendy. Nama asli saya tuh Wendy Muhammad Fatur Rahman. Iya. Kemudian dipanggil Iweng itu salah satu senior saya tuh, biar mudah manggilnya katanya. Udah Iweng aja.
Saya lahir di Bandung. Oh, Bandung. Di Bandung kan Oh, saya. saya. Saya lahir di Bandung tahun 91, berarti sekarang udah 29 tahun. 29. Masih pemuda? Masih. Masih. Saya sudah berkeluarga. Anak saya baru satu. Istri juga Satu. baru satu. Rencana mau nambah? Insya Allah. Nanti ditonton istri. Ini sensor nggak sih nanti? Hah? Oh enggak. Ini nggak ada sensor, nggak apa-apa. Satu kehormatan ya untuk saya sudah diundang ke studio ini, luar biasa benar. Pernah saya sekali kesini dan saya tidak mengira bahwa pada saat datang ke sini, saya kira ini tuh ruangan apa begitu. Ternyata studio apa tadi nama channelnya, sorry? Koslow TV. Ya, lebih ngebahas tentang dunia kos-kos begitu ya. Ya, dunia kosan, bicara perjuangan gitu kan. Luar biasa benar. Mudah-mudahan inspirasi ya. Ya. Jika memang saya diundang di sini untuk apa ya, menceritakan perjalanan hidup saya. Saya sendiri sih nggak apa ya namanya, tidak pantas untuk, belum pantas untuk dijadikan apa ya, satu inspirator gitu buat rekan-rekan yang lain di luar sana yang nonton channel ini. Tapi ya kalau memang dimintanya seperti itu, mudah-mudahan ada sekalipun hal kecil menginspirasi teman-teman, rekan-rekan yang menonton channel ini. Ya. Saya masuk dunia kampus itu telat 1 tahun, karena saya berasal dari keluarga yang memang bukan pas-pasan lagi, pas juga enggak lah gitu. Tapi satu hal yang saya syukuri daripada proses hidup saya selama ini adalah saya dilahirkan dari keluarga itu. Karena kalau misalkan saya lihat teman-teman di kampung saya tuh tangga kiri kanan yang memang notabene dalam tanda kutip materinya cukup gitu ya, bahkan bisa dibilang orang mampu lah, orang kaya lah, ya mereka kalau dilihat hari ini ya begitu-gitu aja gitu. Nah, saya Tapi di singkatan lingkungan itu banyak orang yang apa namanya, mungkin melanjutkan pendidikan. Nah itu dia, saya bersyukur dilahirkan dari keluarga ini tuh itu. Dibandingkan dengan orang lain. Angkatan saya tuh yang melanjutkan pendidikan itu kalau tidak keluarga pesantren, ya cewek. Cowok tuh karena memang ini generasi saya tuh generasi yang pada saat itu booming SMK. Oh iya. Saya salah satu orang yang memang lulusan SMK. Tapi kan Tidak meneruskan. Iya. Pada saat itu dalam benak orang tua itu pas ke SMP pasti SMK atau lebih dikenal di kampung itu STM. Betul. Itu loh. Semua Diminum kopinya ya. Oke. Semua orang tua pasti sudah mempersiapkan uang lah, apalah anaknya itu ke SMK. Betul. Karena lulusan SMK itu di paradigma di masyarakat itu sudah pasti bekerja. Sekarang lah ke daerah pabrik Betul. lah. Betul. Termasuk Anda mungkin. Mungkin ya salah satu yang saya rasakan dulu mungkin seperti itulah, sama gitu. Iya. Lagi-lagi karena ya itu tadi terlepas bicara lingkungan gitu kan, bicara pendidikan minim gitu kan, dan rata-rata yang saya alami waktu dulu lah gitu kan. Jadi doktrin ya terlepas itu doktrin ataupun misalkan tuntutan gitu kan dari orang tua gitu kan, karena memang itu tadi secara ekonomi memang kurang gitu kan. Ketika kita punya niatan untuk melanjutkan pendidikan gitu kan, orang tua janganlah gitu kan, lagi-lagi ya untuk biaya hidup, kemudian belum SPP dan lain-lain gitu kan, lagi-lagi tuntutan ya udahlah kerja aja gitu kan. Akhirnya kebanyakan orang pun seperti itu ya. Yang penting pada akhirnya duit gitu kan, terlepas itu kerjanya apa gitu, yang penting kan duit tanpa dipikirkan apa-apa gitu kan. Nah itu juga terjadi sebenarnya di kehidupan saya. Betul. Keluarga saya, terutama saya lah. Saya waktu itu mengira bahwa orang tua saya ini kok nggak update gitu loh. Orang tua saya ini kok aneh. Di saat keluarga-keluarga yang lain atau anak-anak yang lain mempersiapkan diri masuk ke STM, SMK. Nah, kenapa kakak saya nih
angkatan kakak saya juga itu sudah mulai digaungkan si SMK itu, cuman gejahnya itu tenarnya itu ataupun menerap di masyarakat itu pas angkatan saya. Gitu. Sama kakak saya juga begitu, teman-temannya ke STM, kakak saya malah kuliah. Oh, tapi di lingkungan keluarga ada yang kuliah ya? Kakak saya kuliah, saya kuliah, adik saya juga kuliah. Saudara-saudara mungkin? Tidak ada. Wah. Dari 7 keluarga. 7 saudara kali? Sorry, 7 keluarga. Ini kakek saya nih. Oh iya. Punya anak 7. Oh iya iya. Nah, dari 7 itu ya keluarga saya aja, anak mama saya aja. Oh iya Keluarga iya. saya yang melanjutkan pendidikan. Nah, pada saat itu saya bingung gitu loh. Di saat orang-orang itu sudah membidik, kalau waktu itu SMK 2 yang paling diincar. Saya halus aja. Mungkin saya sedikit kecewa mungkin dulu. Mungkin nanti kepala sekolahnya bisa lihat. Iya. Ini pada saat masa saya tuh benar-benar orang tuh favorit itu selain daripada SMA 3, betul. SMK 2. Karena kebetulan momentum dulu itu lagi gencar-gencarnya, ya pertama SMK bisa gitu kan. Ditambah ditunjang dengan ada sistem namanya RSBI gitu kan. Sekolah yang bertaraf internasional. Salah satunya SMK 2. Salah satunya SMK 2. Salah satu SMK di Kota Tasik itu hanya yang bertaraf internasionalnya itu. Gitu kan. Akhirnya orang pun tertarik dengan branding itu. Gitu kan. Walaupun belum tahu secara sistem pendidikan di lapangan seperti apa. Betul. Makanya pasca selesai saya beres di SMK itu, saya salah satu orang yang mungkin mengkritik besar-besaran gitu kan terhadap SMK 2. Gitu kan. Khususnya di jurusan saya. Cuman nggak tahu kalau jurusan yang lain. Jurusan apa? Saya jurusan di audio video. Elektronik lah tepatnya itu. Pas dong. Hah? Pas dong. Ya pas lah. Saya memanfaatkan itu juga kan belajar dari pengalaman Ya, dulu. berarti tidak semuanya disesali dong. Betul. Ya. Mungkin ada hal yang sedikit tadi kan bicaranya kan, walaupun pengalaman beda kan. Ya betul. Saya juga mengakui, saya juga mengapresiasi waktu itu pemerintah mengenjotkan pendidikan atau vokasi itu. Saya juga tidak banyak juga teman-teman saya ataupun di luaran sana yang memang sukses di dunia itu gitu. Sehingga saya juga tidak menafikan ada rasa keinginan saya untuk masuk STM. Nah, waktu itu saya bertanya sama orang tua saya tuh, kok kenapa gitu loh, saat orang-orang ke STM tuh, kok kenapa saya malah ke SMA aliyah bahkan? Manu? Bukan. Oh bukan. Waktu itu saya aliyah negeri. Centeng? Bukan. Madrasah aliyah negeri Ciberem. Kalau sekarang Mantiga Tasikmalaya. Sudah. Condong ya bukan ya? Bukan. Tetangganya. Oh tetangganya. Ini ada mungkin nanti alumni yang nonton. Saya angkatan 2010. Nah waktu itu saya bertanya sama orang tua saya itu, kok saya nggak ke STM gitu loh. Dan jawaban orang tua saya simple, kamu mau kuliah ngapain ke STM gitu loh. Kok nggak nanya dulu saya mau kuliah atau enggak gitu kan. Dan orang tua saya menjawab ngasih jawabannya itu bahwa dia tuh nggak bisa ngewarisin harta. Tapi dia hanya bisa mengantarkan saya tuh pendidikan. Pendidikan. Justru itu sebaliknya dari saya. Saya kira itu patut dibanggakan dan disyukuri gitu kan. Itu justru malah sebaliknya dari saya. Gitu kan. Jadi ada step-step yang memang dipersiapkan sama keluarga gitu kan. Artinya step itu dijalani gitu kan. Pertama memang sudah direncanakan sama orang tua. Kalau bicara izin pastilah bahkan restu gitu kan. Berbeda dengan saya, kebalikannya. Ketika saya udah masuk di wilayah SMK gitu kan, setelah selesai gitu kan kuliah, kan kebanyakan orang-orang SMK kan kerja gitu kan. Sesuai dengan instruksi Pak Jokowi hari ini kan kerja. Ibaratnya kan gitu. Begitupun saya rasakan gitu kan, kerja ibaratnya kan gitu. Saya sempat merasakan ketika setelah mau hampir selesai SMK gitu kan, pikir karena kebanyakan orang setelah selesai pasti masuk kerja. Begitupun saya alamin dulu. Kalau misalkan saya kerja bisa saja sebenarnya itu kan
langsung gitu kan, entah di Cikarang gitu kan, bekas PKL saya waktu di Cikarang. Oh, Waktu di- PKL Cikarang. Saya di Cikarang gitu kan, saya sempat mengalami hidup sendiri di Cikarang selama 3 bulan. Luar biasa. Digaji tapi. Ya alhamdulillah ada lah buat ngopi gitu. Gitu. Ada di pengalaman gitu kan. Jadi bekal ketika saya bisa hidup di Ciputat hari ini lah ibaratkan gitu. Nah saya rasakan itu ketika momentum setelah selesai, kemudian saya bukan mencoba tapi ada yang mengarahkan gitu kan. Jadi ketika selesai SMK sayang gitu kan, tidak melanjutkan ke jalur pendidikan gitu kan. Nah ketika dulu saya sangat nggak mau gitu kan untuk melanjutkan kuliah. Lagi-lagi tadi entah tuntutan, kemudian bicara lingkungan gitu kan, yang pada akhirnya saya harus kerja gitu kan. Ditambah ketika mau melanjutkan kuliah, lagi-lagi kan biaya ibaratnya gitu. Nah ketika momentum itu, kemudian keinginan itu saya pengen, nyata loh saya coba analisa, saya berpikir dulu kan, bertafakur, kontemplasi dan lain-lain itu kan. Saya menemukan hal yang memang penting gitu. Kalau bicara pendidikan penting gitu kan, karena bicara kerja, apalagi bicara hari ini gitu kan, di Indonesia dan lain-lain, orang yang berpendidikan itu lebih berharga lah gitu kan, bahkan sudah dinaskan di Al-Quran gitu. Nah. Bahkan diangkat harga derajatnya. Nah, yang gitu. jadi patokan ataupun motivasi orang tua saya itu, kalau bahasa Sundanya kata orang tua saya itu ilmu mah moal berat mamawa. Betul. Gitu. Ilmu itu enggak ringan lah dibawa kemana-mana gitu. Ilmu itu bukan barang, bukan apa gitu. Nempel di diri kita, kemudian itu bisa menjadi senjata ataupun tameng kita untuk survive di dunia ini. Betul. Saya kira untuk saat ini saya berpikir ke sana bahwa ternyata keputusan orang tua saya dulu mengarahkan saya ke dunia pendidikan itu tepat. Sekalipun memang dulu saya protes habis-habisan. Ya, artinya enak lah gitu kan. Itu kan ada izin. Ketika ada dulu kan nggak ada Pak. Makanya saya ditentang habis-habisan gitu kan. Tapi pada akhirnya ya saya coba mengambil resiko itu. Kan segala sesuatu kan pasti ada resiko gitu kan. Entah saya berdebat gitu kan, terlepas di rumah dan lain-lain kan. Pada akhirnya supaya meyakinkan orang tuh dengan keseriusan saya pribadi katakan gitu. Tapi sekarang kan Om, kamu masih ini ya, masih apa sih namanya, masih kuliah kan? Alhamdulillah. Pasca saya kan? lagi melanjutkan pasca. Pasca di mana? Saya di Bandung. Nah, orang tua sekarang gimana? Ya justru itu karena apa ya? Kalau apa sih disebutnya tuh ya? Jadi tahapan pertama itu saya kira selesai lah gitu kan. Pembuktian disebutnya pembuktian lah rasanya. S1 selesai lah ya. S1 selesai gitu kan, tanpa membebankan orang lain gitu kan. Mungkin ada beberapa yang dibebankan gitu kan. Tapi saya coba meyakinkan banyak orang gitu kan, khususnya di lingkungan keluarga gitu kan, bahkan saudara gitu kan. Akhirnya saya coba buktikan dengan ya keseriusan saya pribadi gitu. Saya mencoba untuk sabar menghadapi itulah istiqomah dan lain-lain gitu kan. Gitu kan. Pada akhirnya ketika mau melangkah sesuatu kan, kalau tanggung jawab ini belum selesai kan belum enak gitu kan, mau menjalankan itu kan. Pada akhirnya selesai gitu kan di tahun 2017 gitu kan, orang tua pun datang ke sini ke Ciputat gitu kan. Oh, bangga gitu ya. Saya dengan bangga dan senang dan sedih gitu kan, bahkan sampai waktu di gedung auditorium itu pas saya meluk sampai nangis, saya gak bisa nahan dulu itu kan gitu. Artinya saya bilang sangat enak dan terasa gitu ketika proses itu dijalanin gitu kan, serius sampai gitu. pada Sampai titik itu berhasil, ya kan lega gitu kan, tenang lah gitu kan. Saya kira itu bisa diaplikasikan dengan hal yang lain, saya kira kan itu. Nah makanya ketika saya mau melanjutkan lagi ke S2 gitu kan, tanpa lagi izin dan lain-lain gitu kan, karena mereka sudah tahu lah ya. saya kira itu gitu kan, mungkin Sudah memahami. ya orang lain pasti orang tua udah memahami gitu kan. Walaupun sempat ada gitu kan laporan-laporan, salah satunya misalkan dari abang saya, mah itu katanya si Dede melanjutkan lagi kuliah gitu kan. Nah untungnya orang tua saya ibu saya paham lah gitu kan, memahami situasi itu, dan karakter si anak itu kan berbeda-beda gitu kan, karakter gua kemudian karakter abang gua seperti apa gitu kan. Ya udah biarin aja katanya gitu kan, karena dia memang udah bisa kok ngurus sendiri, ngapain lagi Pilihan hidupnya udah betul bisa. nah, gitu. Akhirnya ya bebas lah gitu kan, yang penting tracknya jelas gitu kan mau kemana. Saya kira itu Luar biasa benar. itu Saya cukup terinspirasi untuk kembali melanjutkan
sekolah saya. Nah itu mudah-mudahan gitu kan bisa lanjut juga. Baik lagi cerita Nah, saya balik ya. lagi tadi Nah, mungkin saya kira selesai lah itu kan di tahap SMA. Mungkin coba masuk ke wilayah, masuk ke universitas, kampus gitu kan, karena banyak gitu kan orang-orang di luar sana gitu kan yang memang belum bisa menikmati dunia kampus lah itu kan. Banyak orang-orang di sekitar kita mungkin secara tadi misalnya secara ekonomi memang belum mampu ataupun belum ditakdirkan untuk masuk perguruan tinggi, tapi secara keinginan gitu, secara harapan banyak orang di sana tuh pengen kuliah gitu. iya, benar. Mungkin barangkali ya cerita kita lah, saya kemudian Mang Iwe gitu kan, pengalaman itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana gitu kan. Betul. Bahwa bicara pendidikan itu tidak semata-mata dengan uang yang tinggi gitu kan. Banyak kok peluang-peluang di kampus gitu kan, bahkan di luar kampus gitu kan, entah bicara beasiswa dan lain-lain gitu kan. Nanti bisa sharing seputar itu gitu kan. Saya tadi tuh ya, saya bereskan dulu masa SMA saya tuh. Nah, Sekilas lah kan udah. sekilas. Nah, setelah saya ya udahlah, saya nurut aja gitu lah. Karena emang saya juga tipikal bukan pemberontak gitu. Betul. Saya mencoba mengiyakan, ya udah saya masuk. Nah, saya waktu itu cita-cita mau ke SMA. SMA saat itu yang waktu favorit itu SMA 3. Justru SMA 1 tuh 3 itu ini ya yang Lanut itu ya? yang anu itu. Iya. Kebetulan dekat rumah saya lah di sana. SMA orang-orang berseni itu. Nah, itu. Iya, Betul. iya. Bukan SMA 1, SMA 2 yang favorit itu. Ternyata SMA 3 waktu zaman saya ya, gitu. Info di mana-mana. Oh iya, Semanda ya. Semantitas. SMA 2 kan? Bukan. Oh, SMA 1. SMA 3. Enggak, yang katanya bukan favorit itu bukan SMA 1, SMA 2 tuh tidak terlalu populer gitu. Oh iya. Nggak tahu tuh kenapa SMA 3 populer pada saat itu. Saya rasa lihat lokasinya, ekskulnya, Oh iya. dan lain-lain lah. Singkat cerita, saya pun tidak diizinkan untuk ke SMA itu. Entah mau negeri ataupun swasta. Betul. Nah, saya kenapa masuk ke Aliyah itu karena itu tadi. Selain daripada orang tua saya ini ingin saya itu melanjutkan kuliah nantinya pasca sekolah, orang tua saya juga dalam tanda petik dia tuh ya sekalipun bukan ahli agama ataupun mereka tuh bukan ahli di bidang agama, tapi mereka fanatis lah, maksudnya anak itu harus sekolah agama gitu. Iya. Masuk. Wajar, kota santri. Yes, masuklah di Aliyah. Aliyah negeri. Singkat cerita, setelah lulus Kan setidaknya agak beda jauh lah, kan sama-sama wilayah Ciberem kan. Tapi ya beda lah, tetap aja beda. Beda lah, beda. Tapi ya saya bersyukur bahwa Aliyah itu termasuk Aliyah favorit lah. Betul. Nah, singkat cerita lulus nih. Semua orang sibuk nih, ada yang kerja, ada yang cari-cari di mulai Google itu mulai ada lah zaman saya. Oh iya, Facebook lah ya. Facebook, ya, Google tuh udah Friendster. Friendster, mulai bisa mencari di internet itu. Betul. Bagaimana cara LPDP ataupun bidik misi dan lain-lain. Termasuk saya, ikut juga saya di sana. Dan mungkin takdir ya. Waktu itu pas saya nggak lulus, tiap-tiap beasiswa itu, yang mungkin kemampuan saya segini lah gitu. Lalu kemudian orang tua saya itu dalam segi ekonomi udah ngepas, bangkrut lagi. Itu bangkrut, dan orang tua saya nggak bisa memenuhi janjinya pada saat itu. Saya nggak bisa lanjut kuliah. Tidak seperti kakak saya tuh begitu lulus SMA Di mana tuh kakaknya? STI juga. Oh STI juga karena agama itu tuh ya. Oh iya. Harus tuh kan? Agama. Orang tua kakek saya tadi itu yang paling fanatik ke agama tuh. Minimal katanya. Sekali kenapa ya orang-orang itu ya khususnya mungkin kan terlepas Indonesia kali ya, pasti setidaknya pendidikan itu agama tuh selalu diutamakan. termasuk saya dulu tuh kenapa ya, jadi
sebelum saya masuk ke Ciputat itu, ya walaupun sebelum saya ngambil di sini di Ciputat itu, sempat juga gitu ada keinginan misalkan ngambil agama gitu kan, terlepas mungkin sehari-hari di pondok gitu kan, ada keinginan juga gue juga harus ngambil agama nih gitu kan, terlepas pendidikan agama Islam lah, kemudian manajemen pendidikan Islam dan lain-lain gitu kan. Tapi untungnya ketika dulu itu coba saya konsultasi lah gitu kan, kita dan lain-lain gitu kan, jangan gitu kan, jangan ngambil itu gitu kan, karena bicara pendidikan agama kemudian pendidikan itu bisa dicari gitu kan, bisa sambil gitu pesantren atau ngaji di madrasah ibaratnya itu kan, coba ngambil itu yang umum gitu kan, susah gitu kan, bahkan dan saya berpikir hari ini betul juga gitu kan. Nah kebanyakan orang itu itulah gitu kan, agama didahulukan gitu kan, padahal kebutuhan hari ini khususnya penunjang di Indonesia lah, khususnya di wilayah pemerintahan yang belum mengisi pos-pos itu kan, kita kekurangan di orang-orang itu gitu loh. Ya itu. Terlepas di perminyakan lah, kemudian apalah kan nggak ada pak, gitu kan. Mungkin nanti generasi selanjutnya kan bisa jadi masuk ke situ. Betul. Bahkan mertua saya bilang, ya kalau kamu mau memperdalam agama kenapa nggak masuk pesantren gitu loh. Kenapa nggak jadi santri tok gitu. Kenapa harus ke STI? Nggak tahu saya juga. Tapi yang bisa saya baca dari arahan keluarga itu bahwa agama itu nomor satu. Ya pasti. Sekalipun memang STI sendiri di dalamnya, nih otokritik ya buat kampus saya ya. Ya tidak menjamin orang itu Islami gitu loh. Banyak juga yang memang saya di sini juga Islami banget ini. Nah, kampusnya Islami kan? Iya. Tapi orang di dalamnya banyak. Maksudnya dalam tanda petik tidak menjamin gitu loh. Tidak halnya seperti pesantren. Oh ya. Itu jauh lah. Jauh Banget. Nah, orang tua saya tidak tahu ke sana itu. Singkat cerita nih, saya tidak lanjut kuliah. Saya berhenti 1 tahun. Dari sana saya seolah-olah marah. Kenapa kok nggak bisa mau mereka seperti ini, tapi pada saatnya harus daftar gitu loh, harus masuk, kenapa mereka nggak bisa support gitu. Iya. Ya alasannya sih jelas, karena memang ya itu ayah saya tuh bangkrut lah. Iya, kondisinya lagi tidak memungkinkan. Pada saat itu kakak saya masih kuliah tingkat akhir, saya keluar, adik saya masuk SMA gitu loh. Jadi mungkin berbarengan, pas banget ya. Nah saya mungkin korbannya. Salah satu harus ada di itu. Tapi saya tidak patah arang gitu loh. Betul. Saat itu ini alasannya, saya jujur ya, jujur nih. Alasannya saya gengsi nih. Saya gengsi kalau misalkan ditanya sama temen-temen atau sama siapalah, lu kuliah nggak sih gitu loh. Kuliah tuh gitu. Iya, saya mau kuliah gitu loh. Dan beruntungnya mungkin di lingkungan itu banyak yang kuliah. Di teman-teman SMA, ya, teman saya. Ya. Buktinya apa? Ya saya ke Cipasung, ke IAIC itu ya. Nggak daftar saya, nganter temen doang. Saya ke Unsil, Universitas Siliwangi, nganter temen juga. Saya ke STI, nganter temen juga. Saya ke BTH, saya. Nah bagusnya itu lingkungannya bagus gitu kan, lingkungannya memang fokus terhadap pendidikan, ibaratnya kan ingin melanjutkan ibaratnya. Hampir berapa ya? 50-50 lah. Di temen-temen angkatan saya itu. Betul. Yang kuliah, yang kerja, yang nikah. Kalau perempuan banyak yang nikah pada saat itu. Pasti. Nah, singkat cerita, orang lain sibuk daftar, saya juga sibuk. Sibuk nganterin. Ya. Dengan berat hati mereka pada kuliah, pada ospek gitu ya. Saya kabur ke Jogja. Sampai ke Jogja mana juga? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Saya kira Jogja atau Serba. Saya kabur ke Jogja ke teman saya waktu itu. Nggak bilang orang tua. 3 bulan saya di Jogja. Refreshing lah. Nggak, saya di sana bahkan kayak gembel gitulah. Saya nungguin konter temen, konter HP, karena memang pada saat itu lagi rame konter, nggak kayak sekarang gitu loh. Iya. Lagi rame, saya tidur di konter,
digaji cuman buat ngopi, rokok, makan. Oh, itu selama 1 tahun itu ya? Enggak, 3 bulan. Oh, 3 bulan doang. 3 bulan. Setelah 3 bulan orang tua nyariin karena memang dulu tuh belum musim HP tuh enggak. Oh iya. Enggak kayak sekarang ya, HP tuh murah-murah banyak. Masih zaman ya, layar kuning. ya layar kuning dan terbatas lah orang-orangnya yang Betul. punya handphone tuh. Nah, sesekali saya dalam sebulan itu 2 kali atau 1 kali saya ngasih kabar ke kakak saya yang kebetulan masih punya HP. Saya lagi di Jogja, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Dia balas kayak yang marah dia juga sih, balik gitu doang, balik belum gitu kalau bahas sekarang. Sebulan berikutnya saya ngabarin lagi, saya baik-baik saja. Nah, 3 bulan berikutnya dia ngabarinnya begini, gak usah balik gitu. Seolah-olah saya tuh terbuang gitu. Oh iya. Mungkin itu jadi bahan apa ya? Berpikir kali ya. Pulanglah saya, pulang. Setelah pulang nganggur lah saya selama 2 bulan. Nah, mungkin pelajaran ya buat teman-teman. Sebenarnya nggak ada istilah nganggur sebenarnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Betul. Apalagi bicara zaman hari ini ya. Yes. Terbuka lebar. Zaman dulu aja saya waktu itu yang bener-bener nganggur itu 2 bulan. Udah 5 bulan tuh waktu terbuang. Nah, sisanya berarti 7 bulan lagi nih. Saya berpikir gimana caranya saya tuh nggak jadi beban keluarga lah minimal. Bahkan jadi sampah masyarakat yang cuman keluar maghrib, masuk subuh gitu loh. Waktu itu saya nyari kerja ke kota, nggak dapet. Bahkan ke kampung saya tuh, daerah Kawalu tuh. Kota dong Kawalu. Tapi waktu itu bukan Cimarem apa ya namanya ya? Yang bordir itu apa sih? Komputer itu. Oh, apa sih? Saya lupa. Yang mukena itu. Nah, daerah Sukaraja lah, saya Sukaraja. Sempat saya di sana sebulan. Bising banget. Udah kesiksa pokoknya. Malam kerjanya. Keluar saya dari sana. Terus bertahan hidup. Saya ke Bandung. Ke temen, ikut nginep di kos. Dia tuh kuliah di UIN. Saya nginep di sana di kosannya selama sebulan. Kerjanya begitu, baca, ikut orang. Pokoknya saya pada saat break 1 tahun itu jangan sampai diem gitu loh. Ya. Harus produktif. Saya ikut baca buku, saya ikut nonton teater, saya ikut masuk ke kampus UIN gitu loh. Oh iya. Teman saya mungkin nanti ada nonton itu ya. Thank you bro udah ngasih kesempatan buat saya mengeksplor kampus itu loh. Bahkan saya cita-cita di sini nih kampus ideal saya tuh waktu itu UIN Bandung. Nah, singkat cerita, saya waktu itu pendaftaran baru, saya mau ke UIN tuh, nggak dibolehin. Karena jauh. Bukan, karena saya tuh harus ada dalam pemantauan orang tua saya. Apa ya, kolot atau apa ya, kuno atau apa pemikirannya itu? Mungkin ya itu tadi mungkin Ketakutan kali. ya punya pandangan yang berbeda gitu kan. Karena bicara orang tua kan sebenarnya ya bukan kuno, bukan apa ya, lebih pada ya itu tadi, takut, kekhawatiran gitu kan, apalagi hidup jauh dari rumah gitu kan. Itu tadi wajar sih gitu kan. Akhirnya saya nurut juga, saya masuk ke STI juga. Kenapa STI lagi? Karena kakak saya STI. Pasca meneruskan jejak. Yes. Pasca setelah sarjana itu ya, setelah sarjana kakak saya setelah lulus itu kakak saya langsung ngajar. Nah, jadi plot lah keluarga saya itu bahwa ini loh masa depan yang paling ideal itu, mengajar, menjadi seorang guru. Sekalipun gajinya sangat-sangat nauzubillah ya, mengkhawatirkan gitu loh. Tapi branding di luar itu. Nah, orang-orang tuh sangat-sangat sangat-sangat menghormati gitu terhadap sosok guru ini. Ya. Nah, dianggapnya sebagai profesi yang menjanjikan lah gitu kan. Ya, profesi yang sangat mulia lah intinya. Oh ya, bukan menjanjikan. Mulia, benar-benar. Iya. Kakak saya itu ya sangat-sangat dihormati sih. Pasti. Iya, gitu. Karena memang dia seorang guru SD. Jadilah saya nurut lagi lah, masuk ke STI. Waktu itu orientasi saya yaitu tadi, nggak apa-apa lah. Kakak saya juga bisa, saya juga harus bisa. Sendiri ya?
Maksudnya gimana? Ya bisa sendiri ya. Iya, maksudnya kakak saya tuh bisa jadi guru gitu loh. Dan di apa ya, jadi profesi yang mulia, yang terhormat lah di masyarakat itu. Ya apa salahnya saya mengikuti jejak kakak saya. Masuklah ke SDAI. 1 semester saya benar, saya soleh, kuliah nggak pernah bolong, pakaian ke dalam Rapi ya, tapi celana juga bahan. dan saya bawa tas, bawa buku, beli buku dan lain-lain, ngerjain tugas dan lain-lain.